Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, amin. Dan amin, Indonesia amin. timnas U20 akan menjalani laga terakhir di ajang Piala Asia U20 nih melawan Yaman ya. Dan Ya, sebetulnya kan Indonesia melawan Yaman sudah pernah nih sebelumnya di babak kualifikasi ya. Dan waktu itu Indonesia seri ya. Tapi kan ya, waktu itu memang tidak ada yang apa istilahnya tidak ada yang diperjuangkan lah istilahnya baik Yaman dan Indonesia sudah sama-sama berada di posisi aman. Jadi waktu itu seri juga ya memang aman gitu. Tapi kan sekarang beda situasinya. Ini betul. walaupun sama-sama tidak akan mendorong menjadi peserta yang bisa maju ke delapan besar, tetapi ini kan ada gengsinya nih. Berhitung bagaimana nih kira-kira Indonesia melawan Yaman? Sebetulnya saya pikir sih bukan gengsi ya, Hmm. tapi ajang menghilangkan malu gitu, menutup malu sebetulnya. Karena gini, Indonesia yang persiapannya sudah begitu matang ya, training di sana sini, apa kemudian ikut turnamen, mini turnamen di Korea Selatan, di Tulong, kemudian di Indonesia, TC, bahkan sampai ke Italia juga, ke Jepang dan segala macam. Artinya persiapan yang begitu panjang, hampir satu tahun. Tapi kenapa hasilnya seperti ini? Sebetulnya saya sih tidak melihat pada cuma sekedar pada hasil ya, tapi ada bagaimana cara bermain timnas kita. Itu yang jadi masalah. Sebetulnya kalau hasilnya katakanlah ya kita tahu memang level Iran, level Uzbekistan itu berbeda. Apalagi Uzbekistan dalam hal ini dia juga kan sebagai juara bertahan ya di U20. Ya, kita pun memaklumi ya kalau misalkan Indonesia tidak bisa mengambil angka penuh dari Iran atau dari Uzbekistan. Tapi kalaupun kalah jangan memalukan gitu loh. Memalukan dalam pengertian bukan hanya sekedar angka-angka ya, 3-0 atau 3-1. Tapi bagaimana cara bermain timnas kita gitu. Sepertinya timnas kita tidak dilatih dengan benar ya. Artinya percuma saja barisan pelatih yang begitu lengkap. Ada pelatih kiper, ada pelatih back Eko Purjanto, ada pelatih gelandang Bima Sakti, ada pelatih para striker Kurniawan Julianto, dan ada pelatih yang secara general bisa menjadi memberikan bahan-bahan masukan gitu loh, yang lebih komprehensif dalam hal ini Indra Safri ya. Tapi kenapa kesalahan-kesalahan elementer itu masih terjadi? Indonesia yang tadinya kita harapkan bisa memanfaatkan momentum kebangkitan sepak bola kembali harus terjatuh dengan cara-cara yang tidak enak gitu loh. Kita bermain yang kok kembali ke setelan pabrik, betul ya yang Bro Eri sering sampaikan, ke setelan pabrik gitu loh. Bagaimana pemain-pemain Indonesia tidak punya awareness terhadap pertandingan yang berjalan. Bagaimana pemain Indonesia tidak punya wawasan dalam bermain. Intelligence of the game itu tidak ada. Sepertinya saya juga bingung. Fungsi dari para pelatih ini apa gitu loh, Bro. Gitu. Waduh, gawat nih pertanyaannya. Bro, Iya, ini kan memang jangka apa namanya trainingnya mereka ini yang tim U20 iya, ini kan cukup panjang ya. Ya, tadi betul. sudah disampaikan ke berbagai negara gitu. Tapi kan kalau saya lihat bahwa fighting spiritnya itu nggak kelihatan. Bener nggak sih fighting spirit dan juga masalah Uh, apa namanya fisik yang selama ini menjadi kunci kebangkitan timnas Indonesia ini kan fisik sama mental nih di bawah Sintayong kok di sini nggak ada gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Kalau saya lihat mungkin ya kalau secara fisik ya Mhm, kelihatan bahwa ini ada penurunan dari kekuatan fisik. mhm, Tapi dalam hal determinasi, fighting spirit itu tidak kendor sepertinya ya. mhm, Jadi cuma dalam sepak bola modern tidak hanya bisa mengandalkan determinasi, tidak hanya mhm, mengandalkan fighting spirit. mhm, Fighting spirit harus dibarengi oleh taktikal permainan, oleh mhm, strategi, oleh skema, oleh mhm, permain ada strategi. mhm, Nah, ini yang harus dilengkapi. mhm. Sementara kalau saya melihat pemain-pemain timnas ini hanya mengandalkan yang namanya fighting spirit. Silakan aja kalian bermain, toh kalian juga punya semangat
berjuang gitu. Nah, bagaimana skemanya ya nanti aja dulu gitu loh. Seperti itu. Saya sendiri, aduh, ini kok kembali ke zaman kegelapan nih. Artinya apa yang dilakukan oleh Coach Indra Safri itu dia tidak mengerjakan PR-nya. Kita lihat dari sejak apa namanya mini turnamen yang paling jelas di Indonesia. Indonesia kan ada banyak masalah di pertahanan. Apalagi kalau kita berhadapan dengan permainan crossing bola tinggi. Dan itu kan seharusnya menjadi bahan evaluasi ya. Dan itu satu. Yang kedua adalah bagaimana pemain-pemain kita itu hanya banyak fokus kepada aliran bola yang berjalan. Dia tidak pada pergerakan pemain lawan yang tidak terjaga posisinya, gitu loh. Kita lihat bagaimana gol ini ya, gol pertamanya Uzbekistan. Ini konteksnya adalah pertandingan lawan Uzbekistan ya. Pertandingan melawan Uzbekistan itu pun kembali ke kesalahan-kesalahan yang sama. Bola di crossing dari kanan pertahanan Indonesia bisa disundul. Padahal pemain yang heading bola itu posisinya justru dia ngambil ancang-ancang dari luar kotak penalti untuk mencari timing ya. Artinya ini pergerakan ini seharusnya sudah bisa terdeteksi dari sebelumnya. Kalau misalkan situ sudah ada pemain yang membayangi, dia tidak akan pernah leluasa untuk menanduk bola di udara gitu. Kemudian gol keduanya Uzbekistan itu kan kelihatan bahwa pemain Indonesia seperti bermain dengan kacamata kuda. Dia tidak melihat pergerakan pemain tanpa bola ya dari pemain lawan. Ketika mereka fokusnya hanya pada bola yang sedang dimainkan oleh pemain Uzbekistan, ya sudah fokusnya ke situ. Ketika bola dialirkan ke ruang kosong, ada pemain Uzbekistan yang menyambut. Akhirnya pemain Indonesia terlambat gitu loh. Tapi terlepas dari kesalahan-kesalahan elementer tersebut, justru saya tidak melihat bahwa saya justru tidak menyalahkan ya. Saya sama sekali tidak menyalahkan pemainnya. Yang saya jadi ini ya, fokus saya adalah bagaimana kepelatihan ini gitu loh. Ngapain gitu loh. Apa kok sepertinya Indonesia ini tidak diberikan arahan yang benar. Kemudian evaluasi itu tidak pernah dilakukan seperti itu. Karena kesalahan-kesalahan dari sebelum turnamen ini berjalan pun itu sudah terjadi gitu loh. Yang seharusnya bekal itu kan sangat bagus ya. Mini turnamen itu adalah etalase terakhir untuk menuju turnamen selanjutnya, turnamen yang sebenarnya. Pembenahan itu harus sudah dilakukan dari situ gitu loh. Walaupun ini kan adalah evaluasi jangka pendek menjelang pertandingan. Nah, ketika pertandingan yang sebenarnya berlangsung dan itu masih terjadi lagi, ini yang saya bingung ya. Dua pertandingan. Udah, bro, sabar, bro, sabar. Kesel gue. Ya, ini gimana ya? Kita lihat ya, kita itu udah kejadian lah di laga pertama dan kedua dan sebelumnya ini kan sempat ada omongan katanya ada taktik simpenan ya. Itu udah ketemu belum sih di laga lawan Uzbekistan nih? Jangan-jangan masih di lemari terus lupa taruh kunci di mana terus nggak kepake juga. Ya itu dia kan taktik simtanan ini sepertinya menjadi jimatnya Coach Indra Safri. Kalau nggak salah dulu juga zamannya Evan Dimas juga dia sempat mengatakan begitu ya, bahwa dia masih punya taktik simpanan yang dia akan pakai pada saat laga sebenarnya. Itu pun diulangi ketika di U20 kali ini. Cuma sayangnya taktik simpanan itu mungkin ya benar kata Bro Eri, berangkasnya kehilangan kunci gitu loh. Jadi tidak bisa ditemukan, akhirnya ya kayak begini gitu loh. Cuma ya itu tadi ya, toh Indra Safri pun juga tidak berjalan sendirian. Dia artinya didukung oleh para staf kepelatihan yang lain. Cuma yang jadi masalah staf kepelatihan yang lain kok ini tidak bisa melihat ke arah situ ya. Sementara mereka kan boleh dibilang punya nama-nama besar di persepak bola nasional. Eko Purdianto begitu bagus dulu ya ketika menggalang pertahanan Indonesia. Bima Sakti sebagai gelandang juga gelandang yang sangat bagus saya lihat pada masa jayanya ya. Kita lihat Kurniawan Dwi Julianto juga bagus. Nah memang
kalau kita lihat pertandingan melawan Uzbekistan kemarin, itu kan ada sedikit harapan di babak pertama ya. Ketika Indonesia juga bermain dengan rapat di zona marking kita ya, zona pertahanan kita. Dan itu adalah sebuah pilihan yang sangat bagus saya pikir. Nah, sampai kemudian Indonesia juga bisa melakukan counter, melakukan mereaksi apa yang gol pertama dari Uzbekistan dengan pergerakan yang sangat bagus dari Marcel dan Jens Raven. Ya. Ini kan kelihatan bahwa kalau skema itu dirancang dengan bagus, kalau organisasi build up serangan juga dilakukan dengan bagus, hasilnya juga akan bagus gitu loh. Ini kan terlihat. Cuma masalahnya hanya momen-momen tertentu aja yang bisa dilakukan dan itu tidak pernah terjadi secara konstan selama pertandingan. Jadi sifatnya hanya sporadis saya lihat seperti itu. Bro, kita balik ke Yaman ya. Tadi kan kita mau ngomongin Yaman ini. Ini kira-kira Indonesia bisa berhasil menang nggak nih lawan Yaman? Sebetulnya gini, saya tuh agak males ya bicara soal bagaimana prediksi melawan Yaman. Tapi yang paling penting adalah bagaimana barisan kepelatihan itu melakukan evaluasi dari 2 pertandingan itu. Itu adalah kunci untuk melawan Yaman. Nggak perlu lagi lah kita skema inilah itulah. Cuma masalahnya evaluasi dulu deh gitu. Panas nih. Iya, evaluasi dulu dari 2 pertandingan itu apa kelemahan kita gitu loh. Dan apa kekurangan kita pada saat melakukan transisi serangan. Itu yang bisa dilakukan untuk menghadapi Yaman. Percuma aja melakukan taktik ini, strategi itu. Tapi evaluasi yang sebetulnya menjadi kelemahan kita itu tidak dibenahi ya percuma gitu. Ya. Bro, sabar dulu nih bro. Tapi gini ya, saya lihat di berbagai media sosial ini udah banyak juga yang nggak sabaran ini. Kalau misalkan disebutkan bahwa Sintayong kemarin harus dimundurkan lah, diselesaikan kerjasamanya, padahal beliau masih dianggap membawa timnas jauh sampai ke babak ketiga gitu ya, dan bahkan laga yang terakhir melawan Arab Saudi juga kita bisa menang gitu, tapi terus akhirnya diganti gitu ya. Nah ini akan menjadi pertanyaan kalau seandainya PSSI tidak mengganti tim pelatih yang U20 ini. Nah, ini kan menjadi semacam tekanan nih terhadap PSSI. Tapi mungkin juga PSSI sekarang sedang mencari-cari juga kan. Kemarin juga waktu Sintayong begitu, dia cari dulu penggantinya, udah ketemu, ya udah baru selesai gitu kan. Baru kemudian kontraknya diselesaikan dalam waktu seminggu kemudian. Nah, ini mungkin juga akan seperti itu. Walaupun Coach Indra ini dapat kontrak kalau tidak salah selama 4 tahun, tapi kalau hasilnya ini kan sebenarnya clear banget bahwa targetnya adalah masuk Piala Dunia U20. Makanya panjang banget ininya trainingnya kan. Iya betul. Nah ini apakah akan ada evaluasi menyusul Sintayong, bro? Pasti. Ini evaluasi kalau nggak mungkin tidak mungkin tidak ada ya evaluasi ini. Karena pertama ya, saya dengar kan PSSI sebetulnya targetnya nggak terlalu muluk ya, yang dicanangkan oleh PSSI adalah keluar dari fase grup. Artinya masuk ke perempat final lah. Nah, cuma masalahnya kemudian ada coach yang begitu percaya diri bahwa mereka sangat yakin bisa menembus ke semifinal, bahkan mungkin bisa tembus nanti sampai ke Chili katanya. Cuma masalahnya ya kalau melihat hasil sekedar hasil, memang ini kan sangat buruk. Tapi kalau melihat dari gaya bermainan itu jauh lebih buruk. Nah, yang saya lebih concern bukan pada hasil sebetulnya, tapi bagaimana pemain-pemain Indonesia kok jadi begini bermainnya gitu loh. Kemana kemudian pola-pola permainan yang sempat menghibur kita ya, walaupun dibawa oleh pelatih lain katakanlah ya. Tapi ini kok tidak ada. Sepertinya kan sangat disayangkan ya bahwa momentum kebangkitan timnas kita, sementara engagement dengan para fans sepak bola kita juga begitu kuat. Kemudian ekspektasi juga menguat seiring dengan ya itu dia perkembangan yang secara gradual juga menanjak. Itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak dimanfaatkan dengan baik dengan cara-cara yang sebetulnya agak di luar nalar ya. Artinya gini, kenapa kok kita yang sempat pernah punya gaya permainan yang enak ditonton, toh kembali ke seperti ini gitu loh. Itu sebetulnya yang menjadi alasan kenapa saya agak-agak emosi ya melihat hal ini ya.
Karena melihat pada gaya permainannya itu loh, yang mungkin buat saya kok ini jadi seperti ini ya gitu loh. Jadul gitu Padahal ya. jadul gitu loh. Dan tidak ada skema-skema yang atau strategi-strategi permainan yang baik. Dan yang paling utama adalah Indonesia kembali, pemain-pemain timnasnya kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya elementer gitu loh bro. Yang sangat mendasar. Kesalahan passing. Kemudian tidak punya awareness terhadap gaya pada saat bertahan. Kemudian terlalu fokus pada aliran bola yang terjadi di lapangan tanpa berusaha untuk melihat pada posisi-posisi lawan yang bisa mengeksploitasi area pertahanan Indonesia. Itu sayang sekali gitu loh, bro. Nah, bro, kita melaju deh. Kalau misalkan ternyata PSSI tidak melakukan evaluasi dan tidak diganti gitu ya. Ya. Kira-kira reaksinya gimana nih, Bro Ipung? Wah. Rasanya untuk kali ini nggak mungkin selamat lah ya. Artinya gaya kepelatihan seperti ini rasanya udah sebaiknya disingkirkan lah gitu loh. Karena ini sudah tidak enak lagi dilihat dan tidak lagi mencerminkan sepak bola Indonesia yang sedang berkembang. Itu sih sebetulnya. Kalau ingin mencari pelatih-pelatih yang bagus, memang sebaiknya pelatih-pelatih yang punya CV yang bagus juga, yang juga terbukti pernah punya prestasi. Bukan cuma di regional Asia Tenggara gitu loh bro. Asia Tenggara ini tidak bisa lagi dijadikan patokan. Yang bisa menjadi patokan adalah bagaimana kita bermain di Asia, tapi bisa menampilkan gaya permainan yang enak dilihat, gitu loh. Tidak sekedar sebagai kontestan, tidak sekedar sebagai lumbung gol, gitu bro. Ya, jadi artinya ini laga melawan Yaman udah tidak menarik sama sekali ya, tidak ada gengsinya juga, hanya tinggal menunggu apakah kita bisa menghilangkan malu atau enggak gitu ya. Iya. Nah itu laga melawan Yaman adalah penebusan atau pembuktian bahwa PR-PR yang belum dilakukan, yang belum dikerjakan dari pertandingan pertama dan kedua itu sudah diselesaikan ketika melawan Yaman gitu. Itu adalah ya nggak usah lah bicara misalnya strategi, masalah gimana PR dulu deh kerjain gitu. Bro Ipung, ini kalau misalkan ternyata kalah juga nih lawan Yaman gitu ya, siapa nih yang pantas menggantikan Coach Indra? Ya kalau dari lingkungan domestik ya, mungkin Coach Nova Arianto bisa dinaikin ke atas. Kemudian kalau misalkan dari luaran, bisa saja ya bahwa kalau kita melihat bahwa U20 ini juga kan adalah cikal bakal dari timnas senior ya. Artinya harus ada kesinambungan antara strategi dan gaya permainan yang diusung dari mulai kelompok usia sampai senior. Nah kalau melihat garis yang seperti itu, ini kan harus secara secara paralel itu harus sama, frekuensinya harus sama. Saya pikir kemungkinan bisa jadi dari pelatih asal Belanda, bro. Padahal kalau kita lihat penampilan timnas putri kita yang dilatih orang Jepang nih bagus juga nih, bro. Betul, ya itu beda. Kalau Jepang memang kalau untuk sepak bola putri itu sangat mendunia, bro. Karena Jepang ini pernah jadi juara dunia. Tiap kali dia ikut event-event entah Olimpiade, entah Piala Dunia level usia maupun Piala Dunia senior, mereka pasti berprestasi. Gitu loh. Banyak pemain-pemain Jepang perempuan yang wanita itu bermain di Manchester City, di Arsenal, di Barcelona, di PSG, kayak Rui Kawaguchi itu kan bermain di Manchester City gitu loh. Jadi dan di Manchester City posisi dia adalah posisi yang sangat vital. Dia sebagai gelandang kreatif yang mendistribusikan bola ke sana kemari. Dan kalau dilihat posturnya sangat mungil. Hanya 162 kalau nggak salah. Sementara teman-temannya 180, 190. Postur tidak ada apa-apanya, bro. Jadi jangan lagi bicara postur lah gitu loh.
Nafsu nih kayaknya nih ngambek nih. Yang ngomongin masalah postur siapa sih, bro? Aduh. Jadi ini ingin mengatakan bahwa postur nggak begitu penting ya. Ya sebenarnya kalau ngelihat tergantung lawan juga ya. Kalau misalnya lawan Asia Barat gitu yang mereka memang mengandalkan postur jadi main tabrak-tabrak gitu ya mungkin postur kita harus bagus ya. Tetapi kan melawan Betul. Iran sama Uzbekistan nggak ada kelihatan itu ya. Jadi mungkin itu yang nggak harus jadi perhatian ya. Yang penting perhatian yang harus diperhatikan justru adalah umpan-umpan silang di depan gawang mungkin itu ya. Ah, betul. Jadi kan gini, kalau kita bicara mengenai postur yang kemudian dihubungkan dengan menangnya duel udara karena postur, itu sebetulnya kan cara untuk katakanlah mengeliminir ya bola-bola seperti itu adalah mencegah dari sejak awal. Iya, betul. Jangan sampai aliran-aliran bola dari kiri atau kanan yang berusaha melambungkan bola itu dilakukan. Itu Iya. sih sebenarnya gitu loh. Hmm. Kemudian pemain-pemain yang kalaupun sudah terjadi umpan-umpan lambung ke depan, ada pemain-pemain yang terus menjaga pergerakan-pergerakan pemain lawan. Hmm. Yang paling dikhawatirkan adalah permainan lawan pergerakannya yang tidak terawasi. Hmm. Dan itu yang terjadi gol-gol dari timnas kita Hmm. yang timnas kebobolan itu dari Situasi skema seperti itu ya. situasi seperti itu. Pemain Ya. lawan tidak terkawal dengan baik gitu, Bro. Oke, sobat bola, kalau menurut sobat sendiri penting kan nih lawan Yaman? Kayaknya ya udah males juga liatnya kayak. Masih mau nonton. Kayaknya sih itu taktik simpenannya memang disimpan terus ya itu nggak ada itu kayaknya. Atau seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.